Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, Bu Dewi Bik sebagai dosen hadis Tarbawi dan izin memperkenalkan diri, saya Siti Nurhaliza, saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Yang pertama, bagaimana keadaan kaum perempuan sebelum dan sesudah adanya Islam? Telah kita ketahui bahwasannya sebelum datangnya Islam, derajat perempuan adalah di bawah derajat laki-laki, di mana seorang perempuan yang lahir adalah sebagai aib bagi keluarganya, dan ayah-ayah mereka menguburkan mereka pada hari pertama di mana mereka dilahirkan. Ada pembahasannya. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki. Jadi kita, kaum perempuan, sebelum adanya Islam, dijadikan alat untuk pemuas nafsu semata, karena kita benar-benar derajatnya itu di bawah derajat laki-laki. Kemudian setelah sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesungguhan Nabi Muhammad telah mendirikan atau telah meninggikan derajat perempuan, dan derajat perempuan dengan laki-laki pun akhirnya setara dalam menjalankan hak dan juga kewajibannya. Bahkan di dalam Islam sendiri, perempuan memiliki tingkatan yang lebih mulia. Yang kedua, kepemimpinan perempuan menurut hadis. Sini ada hadis dan juga artinya. Hadisnya berbunyi, Haddatsa Utsmanu bin Haytham, Haddatsa Auf anil Hasan, an Abi Bakrah, qala laqad nafa'anillahu bi kalimah, sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamali ba'dama kittu an al-haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qadamallaku alaihim binta kisrah qala la yufliha qaumun walau amro humum ro'atan. Artinya, dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW. Pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sini ada penjelasan hadisnya. Penjelasannya ialah asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakroh adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Jadi pemicunya itu karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Tuh. Kemudian, posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisroh, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Jadi hadis ini tuh dibawa kembali oleh Abu Bakroh pada saat terjadi perang antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Aisyah.
di mana pada saat itu Abu Bakar lebih condong kepada Ali, makanya dia mengeluarkan atau membangkitkan kembali hadis tersebut, di mana penjelasannya hancur apa tadi tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Tuh, jadi Abu Bakroh itu mengangkat kembali hadis tersebut untuk istilahnya menyudutkan kaum yang ikut berperang pada kelompok Sayyidah Aisyah. Historis hadis ini ialah respon atas penobatan seorang putri kisah Persia sebagai ratu yang dianggap oleh Nabi tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan pemerintahannya. Penolakan Nabi tidak didasarkan bahwa dia merupakan seorang perempuan, namun didasarkan pada ketidakcakapannya dalam mengelola pemerintahannya. Kemudian ada pendapat para ulama. Di sini pendapat para ulama itu ada dua, secara tekstual dan juga secara konseptual. Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut Syaro, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya atau di dalam rumah saja. Para musafir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, dan Muhammad Tahrir Ibnu Ashur memiliki pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan juga kodratnya. Atas dasar semua inilah, mereka berpendapat perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuatan publik dan politik, lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan negara. Jadi, para ulama ini telah membandingkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki tingkatan yang berbeda. Secara laki-laki itu memiliki kekuatan fisik, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan fisik untuk menjalankan atau membangun kota-kotanya di dalam ketatanegaraan tersebut. Dan juga laki-laki lebih dapat berpikir secara logis, di mana dia harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terus-menerus berdatangan. Sedangkan perempuan itu memiliki fisik yang lemah, dan di mana kodratnya itu dia seperti menyayangi, melahirkan, mengasihi. Jadi kurang pantas untuk menjadi seorang pemimpin, di mana pemimpin itu harus memiliki sikap ketegasan. Tapi di pihak lain, ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Karena Al-Quran memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau mengemban amanah tersebut. Nah, jadi dia boleh menjadi pemimpin kalau dia bisa menjalankan apa yang diamanahkan olehnya gitu. Jika mereka memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Mayoritas ulama tetap melarang wanita sebagai pemimpin, namun jika dikaji secara kontekstual, perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Nah, apa sih kriteria-kriteria atau syarat menjadi seorang pemimpin bagi seorang perempuan? Yang pertama, wajib memiliki wawasan yang luas, karena seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas mengenai bagaimana cara dia untuk mengendalikan pemerintahannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang kedua ialah mampu berpikir secara konseptual, yaitu memecahkan masalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah ada. Kemudian dapat mengidentifikasi hal-hal strategis, yaitu dapat membuat rencana, menyusun sebuah strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut, atau dia dapat merencanakan untuk masa yang akan datang. Kemudian mampu berperan selaku integrator, yaitu melibatkan semua orang yang ada di dalam instalasi pemerintahan itu. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat menggabungkan semua orang yang ada di dalam pemerintahannya untuk dapat mencapai tujuan yang ditujunya. Kemudian cara bertindak dan berpikir rasional. Maksudnya adalah mengambil tindakan atau sikap berdasarkan pada logika yang logis. Jadi lebih mengedepankan akalnya daripada perasaannya. Kemudian adapun
ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumahnya. Mereka memahami hadis secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji dahulu sesuai keadaan yang sedang berkembang. Jadi zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Di mana zaman dahulu itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi seorang pemimpin karena pada zaman dahulu aja perempuan diperlakukan sebagai aib. Sedangkan sekarang pun zamannya udah berbeda, gimana derajat laki-laki dan juga derajat perempuan memiliki kesetaraan. Hadis tersebut disabdakan oleh Nabi karena pada waktu itu derajat perempuan berada di bawah derajat laki-laki. Dan setelah Islam datang, barulah derajat perempuan sama dengan laki-laki yang tadi telah disebutkan. Nabi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan atau kemasyarakatan kepada perempuan akan mengalami kehancuran. Sebab bagaimana mungkin akan sukses jika pemimpinnya adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai atau dihormati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah berkewibawaan. Sedangkan pada zaman itu perempuan sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kenapa pada zaman dahulu itu perempuan nggak boleh menjadi seorang pemimpin? Karena mereka tidak dihargai. Jadi susah kalau orang yang nggak dihargai tapi ingin memimpin seluruh manusia yang ada di dalam daerah tersebut. Kemudian nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, Islam tidak menghalangi perempuan untuk memiliki kepemimpinan. Islam sama sekali tidak membatasi, tidak mensekat-sekati, atau tidak mengkotomi bahwa perempuan itu boleh di rumah doang, nggak boleh kemana-mana. Sedangkan Al-Quran tidak ada ayat spesifik seperti itu. Yang kedua, Islam membawa perubahan pada kehidupan perempuan. Ini udah pasti ya teman-teman. Setelah datangnya Islam, kehidupan perempuan jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya dan dihormati dan memiliki kedudukan yang lebih mulia. Yang ketiga, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia. Ini tadi telah disebutkan. Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi seorang kepala negara sekalipun. Yang penting ia mampu melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan olehnya dengan catatan jika tidak ada lagi laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut. Jadi seorang perempuan boleh menjadi pemimpin jika memiliki kriteria-kriteria tadi yang telah disebutkan dan juga jika tidak ada laki-laki yang mampu mengemban amanah menjadi seorang pemimpin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.